السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, a'azakumullah, kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Kita bersyukur kepada Allah SWT atas semua nikmat. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Allah merintahkan kepada kita untuk ibadah. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk ibadah karena memang Allah menciptakan kita untuk ibadah kepada Allah. Dan kita harus luangkan waktu kita sepenuhnya untuk ibadah kepada Allah. Dan Allah akan jamin rezeki kita. Karena Allah berfirman, "Ya bna Adam, tafarraq li ibadati amla sadraka gidan wa asudda faqrak. Wa illa taf'al mala'tu yadayka syugla wa la asudda faqrak." Wahai anak Adam, luangkan waktumu sepenuhnya untuk ibadah kepadaku. Aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan dan aku akan hilangkan kefakiranmu. Kalau engkau tidak lakukan, maka aku akan sibukkan engkau. Aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan dan aku tidak akan menutupi kefakiranmu. Di dalam hadis qudsi ini, hadis ini sahih. Arti ketika orang melaksanakan ibadah kepada Allah, Allah akan berikan kecukupan dalam dadanya dan Allah akan hilangkan kefakiran. Wa asudda faqrak. Arti Allah akan tutupi kefakirannya. Tapi kalau manusia tidak beribadah kepada Allah, sibuk dia dengan dunia, sibuk dengan yang lainnya, maka Allah akan penuhi dengan kesibukan dan Allah tidak akan cukupi dia dan Allah tidak akan tutupi kefakirannya. Ikhwan fiddin, na'azakumullah, ini yang harus kita ingat bahwa kita hidup untuk ibadah kepada Allah. Ibadah itu banyak sekali. Ya, termasuk yang paling penting adalah sholat. Di samping sholat, puasa, zakat, haji dan yang lainnya, ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah dalam Al-Quran dan disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Di antara yang paling penting adalah salat. Nabi bersabda SAW, "Wa'alamu anna khaira a'malikum as-salah." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik amal kalian adalah salat. Sebaik-baik amal kalian adalah salat. Sebagaimana juga Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, "Ya Rasulullah, amal apa aja yang
yang paling utama. Nabi menyebutkan sholat pada waktunya. Sholat, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad fisabilillah. Masalah sholat ini masalah penting yang harus tegakkan, yang harus dilaksanakan setiap hari. Gak boleh kita tinggalkan. Dan terutama bagi laki-laki wajib melaksanakan sholat jamaah di masjid dan juga melaksanakan sholat Jumat. Yang kita akan bahas pada kesempatan ini tentang kewajiban sholat Jumat. Sholat Jumat ini diwajibkan oleh Allah dalam Al-Quran dan diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam surah Al-Jumu'ah di ayat 9, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, apabila kalian diseru, dipanggil untuk salat min yaumil jumu'ah, pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka adalah kalian segera mengingat Allah, segera menuju salat Jumat. Wadharul bai', tinggalkan perdagangan. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Jadi Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa orang beriman apabila diseru pada hari Jumat, disuruh untuk segera berangkat menuju salat Jumat. Wajib dia untuk berangkat menuju salat Jumat. Dan ini ada adab-adab yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ketika orang berangkat sholat Jumat, diwajibkan mereka untuk mandi. Sebagian ulama mengatakan sunnah. Tapi dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh imam yang 7, oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Nabi bersabda SAW, "Ghuslu yaumil jum'ati wajibun." Bahkan Nabi menyebutkan bahwa ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi pada hari Jumat itu wajib atas setiap orang yang sudah balik. Wajib. Kalau kalimat ini wajib, artinya wajib mandi Jumat. Yang saya akan jelaskan di sini tentang masalah sholat Jumat ini. Karena dalam kondisi wabah seperti ini, ada masjid-masjid yang ditutup, sehingga orang sulit untuk melaksanakan sholat Jumat. Padahal kalau kita lihat himbauan dari pemerintah dan juga Majelis Ulama Pusat, ada daerah merah, ada daerah kuning, ada hijau, ada zona merah, ada kuning, hijau. Yang kita bicara soal zona hijau, artinya tidak ada larangan, dan MUI tidak melarang orang untuk melakukan sholat wajib yang 5 waktu di masjid dan juga sholat Jumat. Ini wajib. Dan banyak perumahan-perumahan yang tidak terkena wabah. Ribuan perumahan yang tidak terkena wabah. Kalau tidak terkena wabah, ya mereka wajib melaksanakan sholat jamaah yang 5 waktu di masjid bagi laki-laki dan juga sholat Jumat. Ini saya akan jelaskan tentang berkaitan dengan laki-laki wajib. Sebagaimana laki-laki wajib melaksanakan sholat yang 5 waktu di masjid, laki-laki. Begitu juga sholat Jumat wajib. Karena sholat Jumat itu diwajibkan untuk laki-laki. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan abdun mamlukun aw imra'atun aw sabiyyun aw marid. Salat Jumat adalah hak yang wajib atas setiap muslim dengan berjamaah, kecuali 4 orang yang tidak wajib. Yang pertama hamba sahaya, itu tidak wajib. Yang kedua wanita, tidak wajib. Yang ketiga anak kecil, tidak wajib. Dan yang keempat orang sakit, dia tidak wajib. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Al-Baihaqi, Ad-Daraqutni, Al-Hakim dan selainnya dari Tariq bin Syihab radhiyallahu anhu. Tentang sanad riwayat ini dan jalan-jalannya itu bisa dilihat dalam kitab Irwaul Ghalil fi takhriji ahadits Manar Sabil oleh Syekh Albani, dan juga dalam kitab Sahih Sunan Abi Dawud. Bahwa hadis ini sahih riwayatnya. Nabi SAW menyebutkan bahwa Jumat itu satu hak yang wajib atas setiap muslim. Artinya laki-laki wajib melaksanakan sholat Jumat.
Yang dikecualikan, dan ini dikerjakan dengan berjamaah. Yang dikecualikan 4 orang yang tidak wajib. Hamba sahaya, perempuan, anak kecil, dan orang sakit. Nah, kita lihat sekarang ini fenomena wabah ini yang merupakan ujian. Wabah ini ujian untuk menguji iman kita, menguji kesabaran kita, menguji tawakal kita, dan yang lainnya. Ujian ini. Maka Jumat ini bagaimana? Kita laksanakan atau tidak? Wajib kita laksanakan. Kita bicara tentang daerah hijau, wajib. Salat yang 5 waktu wajib kita laksanakan di masjid. Jumat juga demikian. Karena Nabi bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Nabi bersabda, "Rawahul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin." Berangkat menuju salat Jumat itu wajib atas setiap orang yang sudah balik. Kalau kita kembali kepada ayat ini, hadis sahih riwayat Imam Nasa'i dari Ummul Mukminin Hafsah bintu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhuma. Dari ayat aja disebutkan apabila diseru panggilan pada hari Jumat, wajib kita untuk panggil segera. Artinya ketika diseru untuk sholat Jumat, maka kita wajib segera. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Apabila diseru pada hari Jumat, kalian segera datang ke masjid. Tinggalkan perdagangan. Allah menyuruh untuk segera. Enggak boleh tunda-tunda. Ini wajib, dan Nabi juga bersabda bahwa sholat Jumat itu wajib. Kalau wajib bagi laki-laki kemudian dia tidak sholat, dosanya dosa besar, bukan dosa kecil. Ketika dia tidak sholat, tidak melaksanakan sholat Jumat di masjid, dia tidak datang ke masjid, dosa-dosa besar. Dan ada sebagian orang yang tidak Jumat, dia sholat di rumah, sholat zuhur. Kenapa dia sholat zuhur? Masjid-masjid masih banyak kok yang mengadakan sholat Jumat. Masjid-masjid masih banyak, dia harus cari, harus berusaha untuk mencari di mana diadakan sholat Jumat, dia diadakan. Dan ini juga banyak yang keliru atau salah dari sebagian pengurus masjid menutup masjid. Padahal masjid dibuka untuk sholat Jumat. Ini kita bicara tentang daerah hijau. Kenapa ditutup? Kenapa ditutup? Dalam kaum muslimin banyak yang ingin melakukan ibadah sholat Jumat ini. Ini wajib. Dan tidak lama kewajiban ini. Artinya cuma paling setengah jam. Khutbahnya tinggal diringkas khutbahnya. Sholatnya diringkas. Selesai, nggak lama sholat Jumat. Tapi penting untuk mengadakan sholat Jumat itu penting. Karena dengan Jumat ini banyak manfaatnya, puluhan manfaat. Artinya kita memenuhi panggilan Allah, memenuhi seruan Nabi Muhammad SAW untuk datang taat kita kepada Rasulullah. Rasul yang menyuruh untuk datang sholat Jumat. Langkah kita ke masjid menghapuskan dosa, mengangkat derajat, didoakan oleh para malaikat. Kemudian juga kita bisa berzikir, berdoa di masjid. Kemudian doanya kaum muslimin juga makbul. Hari Jumat ada waktu yang kalau kita berdoa akan dikabulkan doa kita. Mungkin dengan kaum muslimin yang banyak ini melakukan sholat Jumat di masjid, berdoa kepada Allah agar Allah mengangkat wabah, bala, dan juga penyakit-penyakit yang buruk atau wabah corona ini, Allah akan angkat. Allah akan angkat. Ini manfaat besar. Dan ketika orang tidak mengerjakan sholat Jumat di masjid, ada yang tidak mengerjakannya sekali, ada 2 kali, ada 3 kali, dia nggak datang ke masjid. Dia lebih enak di rumah. Ini orang yang seperti ini akan ditutup hatinya. Ditutup hatinya. Nabi SAW menjelaskan tentang orang yang dia wajib untuk sholat berjamaah di masjid, itu laki-laki, dan sholat Jumat, tapi dia nggak datang. Ini hukuman bagi orang meninggalkan sholat Jumat, sangat berat hukumannya. Rasulullah SAW menjelaskan sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Muhammad SAW berkata kepada satu kaum, yatakhallafuna al-Jumat, yang mereka tidak mengerjakan sholat Jumat. Kata Nabi SAW, laqad hamamtu
an amra rajulan yusalli bin nasi thumma uharriqa ala rijalin yatakhallafuna al jum'ati buyutahum. Rasulullah SAW bersabda, laqad hamamtu, sungguh aku ingin menyuruh seorang melakukan sholat Jumat bersama orang-orang, kemudian aku bakar rumah orang yang tidak ikut mengerjakan sholat. Artinya tidak mengerjakan sholat Jumat. Aku akan bakar rumah mereka. Orang-orang yang tidak hadir sholat Jumat, aku akan bakar rumah mereka. Kata Nabi, thumma uharriqa ala rijalin yatakhallafuna anil jum'ati buyutahum. Laki-laki yang tidak datang ke sholat Jumat, aku akan bakar rumah mereka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Artinya ancaman keras bagi orang yang tidak mengerjakan sholat Jumat, Nabi akan bakar. Menunjukkan apa? Orang ini telah mengerjakan satu dosa besar, meninggalkan kewajiban yang besar. Orang ini yang tidak sholat Jumat, dia meninggalkan kewajiban yang besar. Karena Jumat merupakan syiar dari agama Islam yang besar. Jumat, sholat Jumat, sholat berjamaah, azan, puasa, menunaikan zakat, haji, ini syiar agama Islam yang besar. Syiar agama Islam besar. Wajib dilaksanakan. Wajib dilaksanakan. Ketika orang tidak mengerjakan sholat Jumat, diancam oleh Rasulullah SAW, aku akan bakar rumah mereka. Kemudian Nabi juga mengancam lagi, orang yang tidak sholat Jumat akan ditutup hatinya, tidak hadir, tidak datang menuju masjid untuk sholat Jumat, akan ditutup hatinya. Nabi SAW bersabda, Rasulullah SAW, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Rasulullah SAW bersabda, hendaknya orang-orang yang biasa meninggalkan salat Jumat berhenti dari kebiasaannya itu. Kalau tidak, dia tidak berhenti, Allah akan mengunci mati hati mereka hingga mereka termasuk orang-orang yang lalai. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Jadi orang yang meninggalkan sholat Jumat akan ditutup hatinya oleh Allah, dan dia termasuk orang-orang yang lalai. Kemudian Nabi juga bersabda SAW, man tarakal jum'ata thalatha marratin tahawunan biha taba Allahu ala qalbi. Man tarakal jum'ata, barang siapa meninggalkan sholat Jumat thalatha marrat, 3 kali, tahawunan biha, karena mengabaikannya, karena melalaikannya, taba Allahu ala qalbi, Allah akan mengunci mati hatinya. Hadis ini hasan sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Abul Ja'ad Ad-Damri radhiyallahu an. Jadi orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali karena lalai. Jelas sholat Jumat dikumandangkan azan, dan ada masjid-masjid yang mengadakan sholat Jumat, meskipun ada sebagian yang menutup. Ini juga salah yang menutup. Di daerah hijau nggak boleh ditutup mestinya. Biarkan orang sholat Jumat, karena ini kewajiban. Ini syiar agama Islam yang besar. Kenapa ditutup? Ini kewajiban para pengurus masjid untuk membuka masjid untuk sholat Jumat. Ini kita bicara daerah hijau ini, daerah aman. Kenapa ditutup? Nah, seandainya dia tidak dapat di masjid itu ditutup, dia cari di masjid yang lain, masih banyak. Masih ratusan masjid, bahkan ribuan masjid yang mengadakan sholat Jumat. Kita harus datang. Jangan kemudian enggak datang karena alasannya ini kan ada fatwa, ini kan ada himbauan. Pemerintah tidak pernah melarang, MUI enggak pernah melarang orang untuk sholat Jumat. Ini syiar agama Islam besar, wajib dilaksanakan. Dan ini masalah-masalah besar, bukan masalah kecil. Ketika orang tidak mengadakan sholat Jumat, dia tidak sholat Jumat 3 kali, Allah akan tutup hatinya. Ditutup hatinya. Ini berat. Karena apa? Memenuhi panggilan Allah, semua, antum perhatikan ya, memenuhi panggilan Allah itu akan menghidupkan hati. Kalau orang memenuhi panggilan Allah, itu akan menghidupkan hati manusia. Ketika dia tidak melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, akan mati hatinya. Awalnya sakit dulu,
lama-kelamaan mati hatinya. Karena nanti ketika dia udah tidak sholat itu, dari mulai ada wabah ini, sebagian orang nggak sholat. Padahal masjid banyak yang dibuka. Kenapa dia nggak sholat? Dia lebih aman sholat di rumah, lebih enak menurut dia. Dia meninggalkan sholat Jumat, dosa besar nggak sholat Jumat. Akhirnya sekali, 2 kali, mulai malas, nggak mau lagi cari masjid. Akhirnya lama-kelamaan tambah sakit hatinya. Lama-kelamaan dia jadi dicap jadi munafik. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan, man sami'a nida yaumal jumu'ati falam ya'tiha, thumma sami'ahu falam ya'tiha, thumma sami'ahu falam ya'tiha, taba Allahu ala qalbi wa ja'ala qalbahu qalba munafiqin. Barang siapa yang mendengar seruan azan pada hari Jumat namun tidak mendatanginya, kemudian mendengarnya lagi pada hari Jumat berikutnya namun tidak mendatanginya, kemudian mendengarnya lagi pada hari Jumat berikutnya namun tidak mendatanginya, maka Allah akan tutup hatinya dan Allah akan menjadikan hatinya sebagai hati orang munafik. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi di dalam kitabnya Syu'abul Iman dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam kitabnya Sahih At-Targhib wa Tarhib. Jadi Nabi menyebutkan orang yang mendengar panggilan azan untuk sholat Jumat, tapi dia nggak datang, sekali nggak datang. Jumat berikutnya nggak datang lagi. Jumat berikutnya nggak datang lagi, 3 kali. Maka Allah akan menjadikan hatinya hati munafik. Dan ini kalau kita lihat banyak sekali orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat ini. Sebelum ada wabah sudah banyak meninggalkan sholat Jumat. Banyak sekali kita lihat. Apakah itu supir, apakah petugas, apakah pegawai, apakah pelajar, apa mahasiswa atau yang lain. Ini belum ada wabah. Ketika ada wabah tambah banyak lagi. Bahkan yang biasa sholat di masjid, sekarang nggak sholat di masjid. Takut dia. Padahal orang beriman kenapa harus takut? Kalau soal kematian itu pasti. Satu kepastian, kenapa harus takut? Banyak orang-orang yang melaksanakan sholat Jumat. Di kampung-kampung, desa-desa, banyak orang melaksanakan sholat Jumat. Tapi kenapa kita takut? Makanya ketika dia tidak pergi ke 3 kali, Allah akan tutup hatinya. Allah akan jadikan hatinya seperti hati orang-orang munafik. Seperti yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud menyebutkan tentang orang-orang yang tidak datang berjamaah ke masjid. Jamaah yang 5 waktu, dia nggak datang. Ini disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud termasuk orang munafik. Apalagi sholat Jumat, syiar Islam yang besar Jumat ini. Makanya di zaman Nabi SAW itu orang dari tempat-tempat yang jauh datang karena sholat Jumat di masjid jami, masjid yang besar. Artinya masjid-masjid kecil nggak mengadakan sholat Jumat, semua datang ke masjid. Karena syiar agama Islam kelihatan di sini, bersatunya kaum muslimin, kekuatan Islam dan juga doanya kaum muslimin. Banyak lagi manfaatnya. Dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, man sarrahu ayyalqallaha ghadan musliman falyuhafidh ala haula'i salawati haitsu yunada bihin fa innallaha syara'a li nabiyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda wa innahunna min sunanil huda walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutaqallif fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum wa la taraktum sunnata nabiyikum la dalaltum wa laqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq wa laqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada baina ar-rajulain hatta yuqama fi as-saff. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ini Abdullah bin Mas'ud termasuk ulamanya sahabat. Barang siapa yang senang bertemu dengan Allah di hari kiamat kelak dalam keadaan muslim, hendaklah ia menjaga salat yang 5 waktu dimanapun ia diseru kepadanya. Sungguh Allah telah mensyaratkan kepada Nabi kalian SAW sunnah-sunnah yang merupakan sunnah petunjuk. Salat 5 waktu termasuk sunnah-sunnah yang merupakan sunnah petunjuk. Seandainya kalian salat di rumah kalian sebagaimana orang tertinggal salat di rumahnya, dia tidak berjamaah ke masjid, niscaya kalian akan meninggalkan sunnah Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, niscaya kalian akan sesat. Dan saya
melihat pada zaman kami, zamannya para sahabat radhiyallahu majma'in, tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali orang-orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya. Kemudian kata Abdullah Mas'ud, dan sungguh di zaman Nabi SAW ada orang yang dia itu dibopong untuk mengerjakan sholat sampai seperti itu. Mereka sakit uzur, tapi tetap mereka makin ke masjid karena fadilah keutamaannya. Secara hukum syari orang yang sakit itu uzur, dia boleh nggak ke masjid? Yang dia nggak bisa untuk berangkat ke masjid, sakit, betul sakit. Tapi tetap mereka mau datang. Nah di sini diriwayatkan atau athar ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan ini termasuk sunnah-sunnah huda, sunnah petunjuk. Ini sholat 5 waktu. Apalagi Jumat. Kan di hari Jumat bagi laki-laki yang ada sholat Jumat, tidak ada sholat zuhur bagi laki-laki. Di hari Jumat yang ada bagi laki-laki sholat Jumat. Kalau untuk perempuan dia mengerjakan sholat zuhur. Bagi yang sakit mengerjakan sholat zuhur. Bagi anak-anak mengerjakan sholat zuhur. Tapi bagi laki-laki dia mengerjakan sholat Jumat. Diawali dengan khutbah Jumat. Dan itu manfaat khutbah Jumat, nasihat. Atau berapa kali tinggalkan. Dengan khutbah Jumat itu manfaatnya besar sekali. Kemudian sholat Jumat. Ketika dia meninggalkan sholat Jumat, dia tidak berjamaah, maka dia dikatakan orang munafik. Munafik. Seperti yang tadi saya sebutkan hadisnya, 3 kali meninggalkan sholat Jumat, maka Allah akan tutup hatinya, Allah jadikan hatinya seperti hatinya orang-orang munafik. Itu hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, ini sebagai peringatan bagi kaum muslimin, bagi laki-laki, jangan lagi meninggalkan sholat Jumat. Jangan beralasan lagi dengan himbauan, fatwa atau yang lainnya. Kita bicara daerah hijau. Antum wajib untuk sholat Jumat. Enggak ada alasan buat antum untuk tidak sholat Jumat. Wajib antum untuk sholat Jumat. Enggak ada alasan untuk tidak sholat Jumat. Kenapa enggak sholat Jumat? Orang lain sholat Jumat kok berangkat ke masjid. Kok antum tetap di rumah? Antum laki-laki, bukan perempuan. Kenapa enggak berangkat? Berarti di sini sudah ada sakit hatinya dengan tidak berangkat ini. Padahal banyak sekali perumahan-perumahan itu yang orang luar enggak boleh masuk. Hanya untuk perumahan itu aja yang melakukan sholat Jumat. Tapi kenapa dia enggak datang? Kok yang lain datang, kok dia enggak keluar dari rumahnya? Kenapa? Ini kan sakit yang seperti ini. Kenapa? Kalau saya bilang takut apa? Kalau kematian satu kepastian. Kok yang lain bisa berangkat ke masjid, kok antum tidak? Kemudian juga alasan himbauan pemerintah. Kalau ini aman kok, daerah aman, perumahan. Enggak ada yang kena corona, enggak ada kena wabah. Kenapa antum takut? Jadi mulai kelihatan tuh sakit. Bahkan yang berbahaya lagi, bukannya itu, sekarang orang-orang yang tidak sholat Jumat, tidak sholat berjamaah di masjid, dia menakut-nakuti orang yang sholat Jumat. Kemudian juga menteror yang sholat Jumat. Kemudian mencela, mengejek yang sholat Jumat. Ini nggak benar seperti ini. Ini sakit yang seperti ini, kondisi sakit. Jadi justru dengan di rumah terus dia bukan tambah sehat, tambah sakit. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, ini nasihat. Saya sebagai seorang dai memberikan nasihat seperti ini agar kita mulai sekarang ini sholat Jumat. Datang sholat Jumat. Buka masjid-masjid kepada pengurus DKM, buka masjid. Ini kita bicara daerah hijau yang aman. Dan sholat Jumat enggak lama, sebentar kok. Laksanakan. Ini perintah Allah, ini perintah Rasulullah SAW. Kalau kita dipanggil untuk memenuhi perintah Allah dan Rasulnya, wajib kita segera. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tinggalkan perdagangan. Dan juga akan menghidupkan hati kita. Karena Allah menyebutkan dalam surah Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kalian memenuhi panggilan Allah Rasulnya kepada apa yang menghidupkan hati kalian. Salat menghidupkan hati manusia. Jumat menghidupkan hati manusia. Ini panggilan Allah, menghidupkan hati. Ketika itu enggak dipenuhi, maka hatinya dia tambah lama sakit, bahkan bisa jadi mati nanti. Karena Nabi menyebutkan akan ditutup hatinya. Kalau sampai 3 kali Jumat dia tidak sholat. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.